Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, Ibu Yu'anisa Isanafi SEM SAK. Perkenalkan, nama saya Kristianto, mahasiswa S1 Akuntansi Unsia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membawakan salah satu materi yang akan menjadi tugas UAS saya. Matematika Ekonomi dan Bisnis. Matematika Ekonomi bukan merupakan cabang tersendiri dari ilmu ekonomi, tidak seperti keuangan negara atau perdagangan internasional. Matematika Ekonomi merupakan terapan dari matematika murni berupa pendekatan untuk analisis ekonomi. Para ekonom menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan dan juga menggunakan dalil-dalil matematis yang terkenal untuk membantu di dalam pembahasannya. Kegunaan matematika ekonomi dan bisnis. Matematika ekonomi dan bisnis menyediakan dalil-dalil matematis sehingga mempermudah ekonomi dalam menuangkan kenyataan dalam simbol-simbol. Dapat menggunakan banyak variabel dalam menuangkan ke dalam model matematika. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran teori ekonomi. Keempat, meramalkan gerak perkembangan nilai variabel ekonomi. Dan kelima, membantu menghasilkan model ekonomi. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu yang dinyatakan dalam simbol. Ada dua variabel, ada variabel bebas dan ada variabel terikat atau dependen. Biasanya kita sebut variabel bebas itu X, itu adalah salah satu variabel yang mana memiliki pengaruh besar akan variabel lainnya. Contohnya saja yakni pengaruh jumlah pupuk organik terhadap hasil produksi panen padi. Dalam penelitian yang ada, maka variabel bebas yang berperan di dalamnya adalah pupuk organik. Yang kedua, ada variabel dependen atau kita biasa singkat Y, atau kita bisa menyimbolkan dengan Y. Variabel terikat pada dasarnya adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel bebas. Variabel ini bahkan juga akrab dengan sebutan variabel terpengaruh, variabel output, variabel efek, dan lainnya. Lalu kita bisa mengetahui ada fungsi di dalam matematika dan bisnis. Fungsi itu adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Fungsi ada dua, ada aljabar dan non-aljabar. Yang aljabar ada irasional, ada rasional. Yang non-aljabar ada eksponensial, logaritmik, trigonometrik, hiperbolik. Ini contoh visualisasi fungsi. Fungsi ditunjukkan dengan cara daftar lajur. Contohnya seperti ini. Bisa juga fungsi ditunjukkan dengan cara lambang. Biasanya ditulis sebagai Y sama dengan X min 2 atau Fx sama dengan X min 2. Ini kalau fungsi ditunjukkan dengan cara grafik, contohnya ada pada gambar berikut. Sekarang kita akan coba memasuki materi fungsi linear. Nanti kita akan mencoba membahas konsep fungsi linear, mencoba menggambar grafik fungsi linear, menentukan persamaan fungsi linear, dan menjelaskan hubungan dua garis lurus. Hakikat fungsi linear. Sebelum dijelaskan mengenai fungsi linear, akan disajikan contoh fungsi linear berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan 5x min 10. Yang kedua, Y sama dengan 4x min 12. Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa fungsi linear memiliki satu variabel bebas X yang pangkatnya 1 dan satu variabel terikat yaitu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi linear adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas yang berpangkat 1 pada variabel tersebut. Fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus (PGL) dengan bentuk persamaan umumnya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan mx plus C, yaitu variabel terikat, X variabel bebas, M itu gradien atau kemiringan, C itu konstanta. Sekarang kita mencoba menggambar kurva fungsi linear. Gambar kurva fungsi linear berbentuk garis lurus dengan memotong sumbu X dan sumbu Y. Sebelum disajikan langkah menggambar kurvanya, akan disajikan contoh gambar kurva fungsi linear berikut ini. Seperti ini contohnya. Dan berikut adalah langkah-langkah menggambar kurva fungsi linear. Tentukan titik pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka diperoleh koordinat X, 0. Yang kedua, kita tentukan titik potongnya. Terus terhadap sumbu Y, maka X sama dengan sudah diperoleh koordinat ini. Lalu tentukan letak dua titik potong tersebut ke dalam bidang kartesius, kemudian hubungkan menjadi garis lurus sehingga membentuk kurva seperti pada contoh.
Sekarang kita coba melihat contoh kurva dari persamaan Y sama dengan 2X min 6. Pertama, titik pondok terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0, Y sama dengan 2X min 6. Jadi diketahui nanti X-nya adalah 3, jadi koordinatnya 3,0. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0, Y sama dengan 2X min 6. Nanti akan ditemukan Y-nya adalah min 6, jadi koordinatnya 0, min 6. Nah, sekarang kita tentukan letak titik potong pada bidang kartesius, kemudian hubungkan dengan garis lurus, maka akan ditemukan kurva seperti pada contoh gambar berikut. Menentukan persamaan fungsi linier. Misal terdapat gambar kurva seperti berikut ini. Untuk menentukan persamaan fungsinya bisa menggunakan pertama metode 2 titik. Dengan rumus ini yang Y min Y1 bagi X min X1 sama dengan Y min dikurangi Y1 dibagi X2 min kurang S1. Rumus di atas menunjukkan bahwa cara untuk memperoleh persamaan fungsi linier adalah dengan menggunakan metode 2 titik. Caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai X1, X2, Y1, dan Y2 yang telah diketahui pada rumus di atas. Sehingga akan menghasilkan persamaan Y sama dengan MX plus C atau MX plus B, Y plus C sama dengan 0. Ini contohnya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3, min 4 dan min 2 sama 6. Jadi kita sudah ketahui X1-nya 3, X2-nya min 2, Y1-nya min 4, Y2-nya 6. Maka persamaan fungsi linearnya dengan menggunakan rumus nanti akan ditemukan koefisien pada Y dijadikan sebuah pembagian beraks kanan, yaitu Y-nya sama dengan min 2X plus 2. Sekarang coba metode yang kedua, yaitu metode satu titik dan satu kemiringan. Nah, ini rumusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min Y1. Contoh, sekarang kita coba masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 2 dan melalui titik min 3 dan 1,1. Sekarang kita mengetahui nilai gradiennya. Gradiennya adalah 2 dengan titik, yaitu X1-nya min 3, Y1-nya 1. Maka nilai ini disubstitusikan ke rumus utama, yaitu Y dikurangi 1 sama dengan M kali dalam kurung X kurang Y1. Maka ditemukan Y sama dengan 2X plus 7. Dan kita mencoba membahas hubungan dua garis lurus. Dua garis lurus yang terletak di satu bidang kemungkinannya dapat saling berhimpit, sejajar, tegak lurus, dan berpotongan satu sama lain. Garis berhimpit, dua garis lurus akan saling berhimpit kalau persamaan garis yang satu merupakan kelipatan persamaan garis yang lain. Garis sejajar, dua garis akan sejajar bila gradiennya sama. Ketiga, garis tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan 1. Dua garis lurus akan saling berpotongan tegak lurus apabila perkalian kedua gradien sama dengan min 1. Kalau garis berpotongan M1 tidak sama dengan M2. Dua garis lurus akan saling berpotongan apabila gradiennya tidak sama. Dua garis yang berpotongan, koordinat titik potongnya harus memenuhi kedua persamaan garis lurus. Koordinat titik potong ini diperoleh dengan mengerjakan kedua persamaan secara serempak. Dan kita mencoba ke materi fungsi linear pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pertama, kita mencoba membahas fungsi linear pada permintaan. Fungsi linear permintaan itu merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan akan sesuatu barang dapat ditunjukkan oleh persamaan XQ sama dengan F dalam kurung PX, PY, PZ, M, dan S. GX itu jumlah barang X yang diminta, PX harga barangnya, PY harga barang Y, PZ harga barang Z, M pendapatan konsumen, S selera konsumen. Di fungsi permintaan tidak dapat disajikan dengan diagram dua dimensi karena memiliki banyak variabel, sedangkan diagram dua dimensi hanya dapat digunakan untuk menggambar fungsi yang mengandung dua variabel saja. Agar fungsi permintaan dapat digambar grafiknya, maka faktor-faktor selain jumlah yang diminta dan harga barang tersebut dianggap tidak berubah selama dilakukan analisis. Faktor-faktor yang dianggap tetap ini disebut ceteris paribus. Dengan anggapan ceteris paribus tersebut, sekarang bentuk fungsi menjadi lebih sederhana karena hanya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel harga dan variabel jumlah yang diminta. Bentuk persamaan fungsi linear pada permintaan dapat disajikan dengan rumus sebagai berikut. Q dx sama dengan A min B PX atau Q dx sama dengan A min B PX.
QDX saja itu adalah jumlah produk X yang diminta, P-nya adalah harga, B-nya gradien atau kemiringan. Sekarang kita coba menggambar fungsi linear pada permintaan. Fungsi linear permintaan merupakan penerapan konsep fungsi linear dalam matematika. Maka dari itu cara menggambar fungsi kurvanya pun sama dengan cara menggambar kurva fungsi linear. Berikut adalah contoh gambar kurva fungsi linear pada permintaan. Ini langkah-langkah menggambar kurva fungsi linear. Pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu Q, maka P sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat Q dan 0. Tentukan titik yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu Q, maka P sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat 0, P. Tentukan letak dua titik potong tersebut ke dalam bidang kartesius, kemudian hubungkan menjadi garis lurus. Ini contoh fungsi pada permintaan linear. Menentukan fungsi linear pada permintaan itu pertama ada metode dua titik dengan rumus P min P1 sama dibagi Q kurang Q1 sama dengan P2 dikurang P1 bagi Q2 kurang Q1. Rumus di atas menunjukkan bahwa cara untuk memperoleh pasangan fungsi linear pada permintaan adalah dengan menggunakan metode dua titik. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan nilai-nilai Q1, Q2, P1, dan P2 yang telah diketahui pada rumus di atas, sehingga akan menghasilkan persamaan QDX sama dengan A dikurang M PX. Nah, ini contoh soalnya. Suatu produk jika harganya 100 akan terjual 10. Bila harganya turun 75 akan terjual 20. Tentukan fungsi permintaannya. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai tersebut yang kita sudah tahu, P1-nya 100, P2-nya 75, Q1-nya 10, Q2-nya 20, itu jika disubstitusikan ke dalam rumus nanti akan diperoleh persamaannya, fungsi permintaannya P sama dengan min 25 Q, min 2,5 Q tambah 125. Yang kedua, dengan metode satu titik. Jika hanya diketahui satu titik dan gradien, maka persamaan umumnya yaitu P dikurang P1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. Dengan perumusan untuk menentukan nilai gradiennya yaitu M sama dengan P2 kurang P1 bagi Q2 kurang Q1. Sekarang fungsi linear pada permintaan. Sebelum fungsi penawar, sekarang pada penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi dalam periode tertentu. Fungsinya yaitu ini. Bisa dilihat fungsinya dengan QSX, T sama dengan F dalam kurung PXT. Q-nya itu adalah jumlah produk X yang ditawarkan. Lalu F-nya itu lalu PXT-nya itu price harga, T-nya itu teknologi tersedia, lalu ada PFT itu adalah harga produksi, ada PRT harga produk lain yang berhubungan, ada P pangkat E itu harga penjualan terhadap pada harga penawaran. Kira-kira seperti itu fungsinya. Fungsi penawaran tidak dapat disajikan dalam diagram dua dimensi karena memiliki banyak variabel. Sedangkan diagram dua dimensi hanya dapat digunakan untuk menggambar kurva fungsi yang mengandung dua variabel saja. Dengan anggapan ceteris paribus, sekarang bentuk fungsi menjadi lebih sederhana karena hanya terdiri dari dua variabel. Berikut adalah bentuk fungsi linear pada penawaran. QDX sama dengan min A plus B PX atau PDX sama dengan min A plus B QX. Ini contoh menggambar kurva fungsi linear pada penawaran. Contoh gambar kurvanya seperti pada gambar berikut. Jadi gambar kurva fungsi linear pada penawaran berbentuk garis lurus yang memotong sumbu Q, sumbu P, dan memiliki curang positif, yaitu apabila jumlah yang ditawarkan tinggi, maka harga yang ditawarkan juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Kurva fungsi linear penawaran hanya terletak pada kuadran 1 bidang kartesius. Berikut adalah langkah-langkah menggambar kurva fungsi linear pada penawaran. Pertama, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Q, maka P sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat Q, 0. Tentukan titik potong terhadap sumbu Q, maka P sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat 0, P. Lalu kita tentukan letak dua titik potong tersebut dalam bidang kartesius, kemudian dihubungkan menjadi
garis lurus. Coba kita mengambil contoh menggambar kurva dari persamaan QS sama dengan min 20 plus 2P. Pertama, titik potong terhadap sumbu Q, maka P sama dengan 0 QS, maka nanti diperoleh QS-nya sama dengan min 20, jadi koordinatnya min 20,0 untuk QS. Yang P nanti akan kita temukan dengan mensubstitusikannya dari rumus, jadi P-nya sama dengan 10, jadi koordinatnya 0,10. Berikut adalah contoh gambarnya. Sekarang kita mencoba menentukan persamaan fungsi linear pada penawaran. Pertama dengan menggunakan metode 2 titik dengan rumus yang sama dengan rumus pada permintaan tadi, fungsi linear pada permintaan, dan kita substitusikan nilai-nilainya yang sudah kita ketahui, yaitu nilai Q1, Q2, P1, P2, dan sehingga akan menghasilkan persamaan Q dx sama dengan min A plus B Px atau P dx sama dengan min A plus B Qx. Berikut adalah contoh. Kita coba masuki contohnya. Jika harga suatu produk 500, maka jumlah produk yang terjual 60. Bila harganya meningkat, dinaikkan menjadi 700, maka yang terjual hanya maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100. Nah, jadi kita coba menentukan persamaan fungsi penawarannya. P1, P2, Q1, Q2 sudah kita ketahui dalam soal tersebut, jadi kita substitusikan ke dalam rumusnya, sehingga nanti akan ditemukan P sama dengan 5Q plus 200. Jika dengan metode yang kedua, metode 1 titik, jika hanya diketahui 1 titik dan gradien atau kemiringan, maka dapat ditentukan suatu persamaan dengan menggunakan persamaan bagi berikut, yaitu P dikurang P1 sama dengan M dalam kurung Q kurang Q1. Sekarang kita beralih pada materi linear pada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu titik apabila jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Secara matematis dapat ditulis sebagai QDS sama dengan QS atau PDS sama dengan PS. Cara menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar. Harga keseimbangan disimbolkan oleh huruf PE dan jumlah keseimbangan disimbolkan oleh huruf QE. Cara menentukan harga atau jumlah keseimbangan pasar dengan memasukkan antar persamaan fungsi permintaan dan persamaan fungsi penawaran terhadap format matematis QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, ini salah satu contohnya. Sekarang kita coba ke kurva keseimbangan pasar. Keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik potong antar kurva fungsi penawaran dan kurva fungsi permintaan. Koordinat titik potong tersebut disebut titik keseimbangan pasar atau equilibrium dan disimbolkan oleh huruf E. Jadi berdasarkan kita lihat contoh gambar yang ada di samping ini, terdapat dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka dari itu melangkah menggambar kurvanya itu sebagai berikut. Kita gambar kurva permintaan dulu dengan menggunakan rumus Q D sama dengan A min BP, lalu kita cari dan gambar kurva penawarannya. Kita kan titik keseimbangannya. Ini contoh soal lagi. Bila fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD sama 24 kurang 5P dan fungsi penawaran QS sama dengan 2P min 4, kita diminta untuk membuat gambar kurva keseimbangan pasarnya. Pertama kita gambar kurva permintaan dengan menggunakan rumusnya, ya dengan menggunakan rumus yang sudah ada di soal. QD sama dengan 24 kurang 5P, nanti akan ditemukan QD-nya sama dengan 24. Jadi koordinatnya 24,0. Sekarang kita menentukan titik potong terhadap sumbu P, maka Q sama dengan 0. Jadi nanti akan kita temukan P-nya sama dengan 4,8. Jadi koordinatnya 0,4,8. Yang kedua kita gambar kurva penawarannya dengan menggunakan soal yang ada di atas, yaitu QS sama dengan 2P min 4. Nanti kita akan menemukan QS-nya adalah min 4. Jadi titik koordinatnya min 4,0. Lalu kita tentukan titik potong terhadap sumbu P, maka kita akan menemukan nanti P-nya sama dengan 2 dengan titik koordinat 0,2. Nah, berikut adalah contoh gambar kurvanya. Nanti akan ditemukan titik keseimbangannya. Berikut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.